Halo guys, kembali lagi di channel Plus Minus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi guys, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Sugar, yang mana film ini diambil dari kisah nyata tentang influencer terkenal dari Kanada yang berakhir di penjara di Australia. Bagaimana ceritanya? Langsung aja yuk kita mulai. Berlatar di Montreal, Kanada, film akan dibuka dengan seorang gadis yang bernama Melanie yang sedang mengantri untuk masuk ke dalam sebuah klub. Sambil menunggu, Melanie melihat foto-foto dari seorang influencer terkenal yang bernama Chloe. Dan secara kebetulan pada saat itu, tiba-tiba Chloe juga datang ke klub itu dan langsung masuk ke dalam klub. Sementara Melanie masih harus menunggu. How you doing? Come on. Two more. Ketika masuk klub, Chloe langsung disambut oleh seorang pria yang bernama Jules. Pada saat itu, Jules menawarkan kepada Chloe untuk berlibur dengan menggunakan kapal pesiar secara gratis. Namun Chloe menolak dengan alasan kalau dirinya harus bekerja. Kemudian scene beralih kepada Melanie yang ternyata tidak diperbolehkan untuk masuk. Namun Melanie tidak kehabisan akal. Melalui pintu lain, Melanie akhirnya bisa masuk ke dalam klub itu. Namun baru saja Melanie masuk, tiba-tiba Jules datang dan mengajak Melanie untuk minum bersama. Anything? In this place? No. Where's your friend? Where'd you get it? Pada saat itu tiba-tiba Chloe menghampiri mereka. Dan lagi-lagi Jules meminta kepada Chloe untuk mau berlibur dengan kapal pesiar. Setelah mengatakan itu, Jules pun pergi. Kini tinggallah Melanie bersama dengan Chloe. Meski merasa canggung, tapi Melanie berusaha untuk memulai obrolan. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba Chloe melihat seorang pria yang melihat ke arah dirinya. Menyadari hal itu, Chloe yang diikuti oleh Melanie langsung pergi dari klub itu. Dan pada saat itulah Melanie dan Chloe berteman. Singkat cerita, pada suatu hari, Melanie diberhentikan dari tempat ia bekerja. Sementara Chloe kembali bertemu dengan pria yang ada di klub tadi. Yang ternyata pria itu menemui Chloe untuk menagih hutang. Merasa terdesak, akhirnya Chloe mau berlibur di kapal pesiar yang pernah ditawarkan oleh Jules. Karena Jules menjanjikan uang jika Chloe mau mengikuti perintahnya itu. Namun Chloe tidak mau pergi sendiri. Chloe mengajak Melanie untuk pergi bersamanya. Mendapat tawaran itu tentu saja Melanie mau. Apalagi pada saat itu dirinya sudah tidak bekerja lagi. We're serving. Happy for me. Without your tiny hand? Singkatnya, hari keberangkatan pun tiba. Dan pada hari itu Melanie diantar oleh ayahnya. Meski berat hati, namun Melanie meyakinkan ayahnya kalau dirinya akan baik-baik saja. Setelah berpamitan dengan ayahnya, Melanie langsung menemui Chloe. Dan kemudian mereka langsung masuk ke kapal untuk menuju New York. Dengan memanfaatkan ketenarannya sebagai influencer, pada hari itu Chloe berhasil mendapatkan kamar yang luas dan mewah. Melihat keberhasilan Chloe, akhirnya Melanie memutuskan untuk menjadi seorang influencer sama seperti Chloe. Post what you do. The more you do it, about capturing a feel. Sebagai influencer, tentu Chloe menampilkan banyak kesenangan dan kemewahan. Namun tidak banyak yang tahu kalau kehidupannya tidaklah seindah postingannya. Kepada Melanie, Chloe menceritakan tentang masa lalunya yang sempat menjadi seorang pecandu, serta hubungannya yang tidak baik dengan orang tuanya. I got into some parents' cab failing. Again, time I saw I was so fucked a total stranger. It was stupid. That's done now. More party and old lady.
Kemudian scene beralih kepada Jules yang sedang mengobrol dengan seorang pria yang bernama Ernie, yang mana Ernie ini adalah bosnya. Pada saat itu Ernie meminta kepada Jules untuk mencari seseorang yang telah berkhianat kepadanya. Down south. Every day. Every Fucking straight. That's a short list. That's the dog. I'm gonna think it's you two my best guy. Singkatnya, Chloe dan Melanie sudah sampai di New York dan pada saat inilah mereka bertemu kembali dengan Jules. Ketika bertemu, Jules langsung mengenalkan Chloe dan Melanie kepada temannya, yakni Sean dan Carl, dan setelah itu Jules pun pergi. Namun pada saat Chloe dan Carl sedang berdansa, tiba-tiba Jules muncul kembali dan langsung membawa Chloe untuk menemui Ernie. Pada saat itu Ernie menanyakan tentang tugas yang akan dilakukan oleh Chloe. Namun Chloe mengatakan kalau dirinya tidak tahu karena Jules tidak pernah memberitahunya. Singkatnya, Chloe dan Melanie kembali ke kamar mereka. Tak lama kemudian Jules pun datang dan menanyakan apakah Chloe membawa barang yang ia perintahkan. Mendengar hal itu, Chloe langsung mengambil barang tersebut, yang ternyata barang itu adalah berlian. Setelah mendapat berlian itu, Jules pun pergi. Keesokan harinya, Chloe mengatakan kepada Melanie kalau dirinya mempunyai firasat buruk kepada Sean dan Carl, dan oleh karena itulah Chloe meminta kepada Melanie untuk berhati-hati. Mendengar hal itu, Melanie pun mengiyakan. Yeah. Singkatnya, pada suatu hari Melanie bercerita kepada Sean bahwa sebenarnya dirinya baru mengenal Jules dan Chloe. Mendengar hal itu, Sean kaget karena terlalu cepat bagi seseorang untuk mengajak orang lain berlibur bersama. Shut up. Chloe once? Sorry, Singkatnya, malam pun tiba dan pada malam itu Chloe datang ke kamar Jules dengan langsung mengatakan kalau dirinya merasa curiga kepada Carl dan Sean. Namun Jules mengatakan kalau semua akan baik-baik saja. Hingga beberapa hari kemudian, kapal berlabuh di sebuah kota tua di Panama, dan disinilah malapetaka akan dimulai. Yang mana malapetaka itu dimulai ketika Melanie dan Chloe memutuskan untuk mengikuti Sean pergi ke suatu tempat, yang ternyata di tempat itu mereka langsung disambut dengan orang-orang yang bersenjata, dan di tempat inilah orang-orang itu memproduksi narkoba. Beruntung Melanie, Chloe, dan Sean berhasil kabur dari tempat itu. Pada saat kabur inilah Sean menjelaskan jika Carl telah membawa kabur berlian yang waktu itu dibawa oleh Chloe, dan pada saat inilah Melanie tahu kalau dirinya terlibat dalam kasus penyelundupan berlian. Mendapatkan kenyataan itu, Melanie kaget. Dirinya merasa dijebak oleh Chloe dan yang lainnya, karena yang Melanie tahu dirinya hanya diajak untuk berlibur. Dan pada saat itu akhirnya Chloe jujur bahwa kedatangannya di sana hanyalah untuk uang. Melanie benar-benar kecewa kepada Chloe, apalagi dirinya sudah membohongi ayahnya. Singkatnya, Chloe meminta maaf kepada Melanie sambil mengatakan kalau mereka akan baik-baik saja. Setelah meminta maaf kepada Melanie, Chloe akan kembali ke kamarnya, dan pada saat itulah Chloe melihat salah satu kru kapal yang keluar dari kamar mereka. Menyaksikan itu, Chloe langsung bertanya mengapa pria tersebut masuk ke dalam kamar mereka. Dengan santai pria ini mengatakan kalau dirinya hanya mengunci pintu yang terbuka. Setelah kejadian itu, Chloe merasa curiga kepada Jules yang sepertinya memberikan sesuatu kepada kru kapal tadi. Dan kecurigaan Chloe itu benar, karena keesokan harinya Chloe melihat ada banyak narkoba yang terjatuh dari plafon kamar mandi mereka. Pada saat itu Melanie sempat akan meminta bantuan kepada Sean, namun Chloe melarang sambil mengatakan kalau hal itu sengaja dilakukan. Tidak hanya itu, Chloe juga mengatakan kalau mereka akan kabur ketika mereka sudah sampai di 5. Namun sebelum itu mereka berencana akan memindahkan narkoba-narkoba itu ke kamar Jules secara diam-diam.
Come on. Can I... What the fuck is up with you? Jules! Singkat cerita, Chloe dan Melanie berhasil memindahkan narkoba-narkoba tadi ke kamar Jules. Hingga keesokan harinya, kapal berlabuh di Lima. Dan sesuai rencana, Chloe dan Melanie akan kabur pada hari itu. Namun sayang usaha mereka itu gagal, karena aksi mereka itu diketahui oleh Jules dan Sean. Sehingga mereka dibawa kembali ke kapal. Sesampainya di kapal, Jules mengatakan kepada Chloe dan Melanie kalau mereka harus membawa narkoba-narkoba tadi ke Sydney, Australia. Dan apabila berhasil, maka Chloe dan Melanie akan mendapatkan uang sebanyak $50.000 per orang. Mendengar itu, Chloe pun setuju, namun tidak dengan Melanie. Melanie kembali mengajak Chloe untuk kabur dan melapor ke polisi ketika mereka sampai di Tahiti. Singkatnya, kapal berlabuh di Tahiti. Namun pada saat itu hanya Melanie yang diizinkan untuk keluar kapal, sementara Chloe dilarang keluar. Dan pada saat di dalam bus, Melanie mengirim pesan kepada Chloe. Namun HP Chloe tidak aktif. Melanie sangat mengkhawatirkan keadaan Chloe, yang sebenarnya Chloe baik-baik saja, karena terlihat Chloe sedang asik menikmati minumannya. Namun pada saat itu Chloe melihat berita tentang kematian Carl yang terjadi ketika kapal berlabuh di Panama. Melihat berita itu, Chloe langsung mengirim pesan kepada Melanie dan meminta Melanie untuk segera kabur. Setelah mendapat pesan itu, akhirnya Melanie memberanikan diri untuk kabur. Namun sayang aksinya itu diketahui oleh Sean. Sean terus mengejar Melanie hingga ke dalam hutan. Namun Sean ternyata hanya ingin mengembalikan paspor milik Melanie. Tidak hanya itu, Sean juga meminta Melanie untuk pulang ke negaranya. Sean juga meminta kepada Melanie untuk tidak mempedulikan Chloe. Singkatnya, malam pun tiba. Terlihat Chloe yang sedang bersedih karena melihat foto Melanie yang sudah tewas. Dengan penuh emosi, Chloe berencana akan membuang semua narkoba ke laut. Namun pada saat itu tiba-tiba Melanie datang dan meminta Melanie untuk tidak melakukan hal itu. Sebenarnya Melanie tidak mati. Foto yang dilihat oleh Chloe tadi ternyata hanya rekayasa dari Sean untuk menyelamatkan Melanie, agar Melanie tidak terlibat dalam kasus penyelundupan narkoba. Entah Melanie ini terlalu baik atau terlalu bodoh, Melanie lebih memilih untuk kembali kepada Chloe dan mengabaikan semua perintah Sean. Dan kini mereka berdua sepakat untuk menjalankan perintah dari Jules. Dengan susah payah mereka membawa banyak narkoba masuk ke Sydney, Australia. Meski sempat mendapatkan hambatan, tapi mereka berhasil membawa narkoba-narkoba itu ke Sydney, Australia. Wrong side. Country? What do you mean, pop? Any vases? Here's the item. On your way. Untuk beberapa saat mereka bisa merasakan kesenangan. Namun kesenangan itu tidak akan lama, karena pada saat mereka sedang asik berfoto, tiba-tiba polisi datang dan langsung membuka isi koper mereka. Police! On your back! Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, Chloe dan Melanie langsung dibawa ke kantor polisi. Dan lagi-lagi kita akan melihat betapa baik atau betapa bodohnya Chloe dan Melanie, karena pada saat itu mereka tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. A guilty plea? Why is that the important? I'm sorry, who? You're immaterial. Then a couple years. Sean bahkan menelpon Melanie di penjara dan meminta Melanie untuk menceritakan kejadian serta orang-orang yang terlibat. Sean juga mengatakan kalau Jules, Carl, dan bos-bos mereka lah yang seharusnya menjadi target dari kepolisian. Pada saat ditelepon itu, Sean akhirnya mengatakan
kalau dirinya merupakan mata-mata yang diminta oleh kepolisian untuk mengungkap pelaku-pelaku yang terlibat dalam penyelundupan narkoba. Mendengar hal itu, Melanie marah karena dirinya merasa dijebak oleh Sean. Padahal Sean sudah meminta Melanie untuk pergi dan menjauh dari Chloe, tapi Melanie tidak melakukan hal itu. Kini Melanie dan Chloe hanya bisa menangisi dan menyesali perbuatan mereka, dan mereka akan menjalani hukuman penjara selama 7 tahun. Security agent, huge drug bust. Numerous Sydney and beyond. photos too. Jadi guys, liburan di kapal pesiar yang dijalani oleh Chloe dan Melanie sebenarnya hanyalah jebakan dari Jules dan bosnya. Mereka sengaja dikambing hitamkan untuk memuluskan bisnis haram mereka. Jadi guys, itulah alur dari film Sugar. Sebuah film yang memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita semua untuk selalu menjaga pergaulan kita, agar jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang salah. Dan hal lain yang tak kalah penting adalah jangan mudah percaya dengan postingan dari influencer di sosial media, karena biasanya apa yang mereka posting itu hanya yang baik-baik saja. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.